semuanya, kenalin aku Evan. Aku Gaby. Kita dari UKM Kerohanian Kristen Universitas Jember. Oke, ngomong-ngomong soal UKM Kerohanian Kristen nih, apa sih UKM Kerohanian Kristen itu, Kak? Nah, udah pada tahu belum UKM Kerohanian Kristen Universitas Jember itu apa? Semacam arisan nggak sih? Ya enggak lah. Ya nggak bercanda. Jadi UKM Kerohanian Kristen Universitas Jember itu adalah unit kegiatan mahasiswa kerohanian yang berfokus pada mahasiswa Kristen sebagai wadah untuk berpelayanan dan juga beribadah bersama. Nah, teman-teman, pada kepo nggak sih di UKM kita ini ada apa aja? Boleh dikasih tahu dong, Gem? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Lah. Oke, jadi di unit kegiatan kerohanian mahasiswa Kristen ini kita ada beberapa kegiatan seperti Pomkris, pujian virtual, dan juga beberapa kegiatan seperti ibadah besar, seperti IAS, Natal, dan juga Paskah. Ngomong-ngomong masalah Pomkris nih, Pomkris itu apa sih? Udah pada tahu nggak sih teman-teman di sini? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Pomkris, Pomkris itu adalah singkatan dari Persekutuan Oikumene Mahasiswa Kristen Universitas Jember. Jadi Pomkris ini adalah ibadah rutin yang dilaksanakan oleh UKM Kerohanian Kristen Universitas Jember. Nah, di situ teman-teman dari berbagai denominasi gereja boleh bersama-sama bergabung bareng kita buat ibadah bersama. Nah, di dalam Pomkris biasanya kita juga ada pujian virtual, di mana pujian virtual ini menampung kalian-kalian yang suka banget nyanyi di kamar mandi, ya nggak sih? Aku kayak gitu ya. Oh, fun fact. Oke. Jadi buat kalian yang suka musik, buat kalian yang bisa nyanyi, buat kalian yang bisa main alat musik kayak piano, terus gitar, dan lain sebagainya, kalian bisa banget menyalurkan bakat kalian melalui PV ini. Nah, habis gitu kita mau bahas tentang ibadah yang besar nggak sih? Iya, benar banget. Jadi teman-teman, nah tadi buat selain dari teman-teman yang tadi udah jadi jadi remaja yang suka nyanyi di kamar mandi, teman-teman nih boleh juga yang merasa suaranya kurang, merasa insecure sama suaranya, teman-teman boleh nih berpartisipasi dalam ibadah dan berpelayanan di UKMKK dengan mengikuti event-event besar yang kita punya. Di UKMKK kita biasanya merayakan ibadah-ibadah seperti ibadah Paskah, ibadah Natal, dan ada satu lagi ibadah awal semester. Mungkin dari Gaby pernah nggak kemarin ikut ibadah awal semester? Pernah lah, kan aku juga pernah maba nggak sih? Oh iya, bener banget. Jadi ibadah awal semester itu biasanya dimanfaatin buat teman-teman berkenalan sama mahasiswa-mahasiswa baru. Bisa memperluas koneksi dan mungkin mencari apa yang lagi viral sekarang. Ayang nggak sih? Ya, jadi buat teman-teman yang berkerinduan untuk melayani tapi bukan dalam hal bermusik aja, teman-teman melayani menjadi panitia pelaksana ibadah, teman-teman boleh bergabung dengan kita dengan mencari info yang bakal kita bagikan dalam media sosial yang kita punya. Nah, mungkin teman-teman kepo nih, media sosial yang dimiliki UKMKK itu apa aja sih? Mungkin boleh dikasih tahu nih sama Gaby. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi Universitas Jember punya beberapa media sosial buat UKMK Kristen Universitas Jember maksudku. Nah, kita ada beberapa sosial media kayak Instagram sama TikTok. Nah, kalian bisa banget nge-follow sosial media kita di @ukmkk.uneds. Nah, di sana kita bakal ngasih informasi-informasi terkini dan terpenting tentang UKMKK UNEDS. Jadi di sana nanti selain kita ngasih informasi, kita juga bakal ada beberapa konten-konten yang pastinya nggak kalah menarik, ya nggak sih, daripada ibadah-ibadahnya. Nah, di sana kita ada push, ada restart, dan juga kita ada main game biasanya di story. Di sana kita balik ke masa-masa sekolah minggu nggak sih? Udah kayak serasa balik ke masa-masa muda. Emang masih muda nggak? Masih muda nggak sih kita? Oke, selain ada Instagram, kita juga ada TikTok. Itu username-nya sama di @ukmkk.uneds. Kalian bisa banget nge-follow TikTok kita. Buat kalian yang suka scroll-scroll, malas-malasan di rumah, bisa banget. Di situ kalian bisa menumbuhkan iman kalian dengan melihat video-video yang memberkati kalian. Nah, selain itu kita biasanya juga ada kegiatan main bareng nih. Buat kalian-kalian yang ada di kawasan Jember sekarang, bisa banget ikut sama kita, join bareng-bareng sama kita di mana? Nah, bener banget tuh yang dibilang sama Gaby. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah ada di Jember ataupun sekarang masih secara online di tempat kalian masing-masing, kalau kalian cuma rebahan di rumah dan gak ada kegiatan apapun, kalian boleh bareng-bareng sama kita buat main bareng bersama UKM Kerohanian Kristen Universitas Jember. Main barengnya itu apa aja? Yang pertama, buat kalian yang suka main secara fisik, apalagi ada di Universitas Jember, kalian boleh ikut kita, nanti bakalan kita infoin entah itu main badminton, futsal, maupun kegiatan main bareng lainnya. Tapi juga buat teman-teman yang
merupakan remaja jompo yang suka rebahan dan juga nggak suka keluar dari rumah, kalian boleh ikut kita main bareng game online. Itu antara PUBG, ada Mobile Legends, ada juga game-game lainnya yang tentunya seru banget dan nggak boleh kalian lewatin. Iya nggak sih? Ya nggak sih, harus banget kalian ikutin semua kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Jember. Nah buat kalian, aku mau ngingetin lagi buat kalian yang kepo sama kegiatan-kegiatan kita, bisa banget pantengin terus Instagram sama TikTok kita. Sekian aja informasi dari kita, jangan banyak-banyak lah ya, kalian nanti nggak bakal ngepoin Instagramnya. Iya, udah haus juga aku. Udah haus nih. Oke, sekian dari kita. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom semuanya. Waduh, gimana nih kabarnya kali ini? Pasti sukacita penuh nggak ya? Gimana sih? Coba ramein kolom chatnya dong. Kasih tap-tap reaksinya dong. Gimana nih? Puji Tuhan ya. Sehat nggak nih? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan sehat. Asik, sehat. Sukacita Kak, siap. Wah, lumayan ramai partisipan kita kali ini ya. Sudah 62 ya. Wah, lumayan banyak. Oke, kita dapat berkesempatan untuk berkumpul bersama di Pomkris kali ini. Sekarang aku akan mau absen dulu nih, yang dari per fakultas ya. Yang dari FIB, mana nih suaranya? Kasih tap-tap reaksinya dong. Mana nih? Ada gak nih? Wah. Yang dari FEB. Manajemen akuntansi. Ada nggak nih? Tap-tap reaction-nya dong. FEB. Gabriela Carlista. Oke. Jennifer, siap. Hadir semua ya. Terus dari fakultas yang aku banggain nih, yang aku tempatin sekarang nih ya, FKIP, mana suaranya? Ayo, tap-tap reaksinya. Wah, waduh. Oke, waduh, FKIP, siap, FH hadir, FISIP hadir, teknik, siap, oke. Oh ya, sebelum kalian canggung-canggung sama saya ya, daripada nanti kalian ngomong siapa sih nih, kok kakak nih so asik banget gitu ya kan. Jadi aku mau memperkenalin diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Randy Rasklin, biasa dipanggil Randy atau Ray, mahasiswa angkatan 2020 FKIP, Pendidikan Bahasa Inggris. Ada yang dari Pendidikan Bahasa Inggris? Ada nggak nih? Ada nggak nih? Waduh, sepi ya. Cuma dari FKIP nih yang kami nih. Oke. By the way nih, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih Pomkris itu apa? Kalian nggak usah nyontoh ini ya, background-nya nggak usah nyontoh dulu ya. Ya udah deh, apa-apa. Persekutuan Oikumene Mahasiswa Kristen, itu adalah kepanjangan dari Pomkris. Oke, aku akan, tadi kan di awal video sudah dijelasin sedikit tentang apa itu sih Pomkris ya, sama kakak-kakak yang berdua itu, Kak Gebi sama Kak Evan. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang Pomkris kita hari ini. Jadi Pomkris kita pada hari ini adalah tanggal 22 April 2022, dengan tema rencana Tuhan tak pernah gagal. Keren banget nggak sih temanya? Terus ayat Alkitabnya dari 2 Petrus 2 ayat 39 ya. Dengan pembicara yang wah keren banget sih, parah. Kalau kalian nggak tahu sih ini parah sih ya, parah. Ini centang biru guys, akunnya guys. 183 followers, bayangin nggak tuh? Wah, pasti kalian pada nunggu ya, pada excited banget sama pembicara kita ini. Namanya Kak Echa Sumantri. Oke. Wah, sangat menginspirasi banget sih. Terus untuk tema Pomkris hari ini sih, kalau buat aku sendiri itu relate banget ya. Kenapa? Karena rencana Tuhan tak pernah gagal gitu ya. Kita sebagai anak muda kan pastinya banyak rencana-rencana ya gitu ya. Kayak planning, misal kita nih kan udah kuliah nih, pasti kan udah berjurusan. Kayak jurusan pendidikan ini, pendidikan itu, fakultas ini, fakultas itu gitu kan. Terus kita pasti mikir, aduh, ke depannya ini gimana ya agar aku itu bisa kayak gini. Mungkin kalian ada cita-cita gitu ya. Pasti kalian ada cita-cita sih. Misalnya cita-citanya nih, kalau aku tanyain, kalian mau jadi apa sih? Pasti jawabannya banyak-banyak.
mau jadi artis K-pop Kak. Waduh, artis K-pop. Jadi siapa tuh yang dudu tuh? Nah, yang mau jadi artis K-pop. Terus eh, siapa lagi? Artis, aktor. Waduh. Wah, loh, idol enggak ya? Bukan idol saya. Mohon maaf. Oke, terus sekarang itu lagi musim-musimnya kalau ditanya mau jadi apa? Pengen jadi Rafathar katanya gitu. Soalnya ada apa ya? Kan Rafathar itu ini apa mau apa gitu diturutin gitu ya. Terus kayaknya katanya titipannya terlalu banyak gitu ya. Wah, kalau mau titipannya banyak ya kerja ya guys ya. Sambil mengandalkan Tuhan jangan lupa. Oh iya. Nah, tapi kita itu tidak bisa kayak terlalu em, bersikeras dengan rencana kita gitu. Contohnya aku nih, misalnya SNMPTN ini nggak dapat, terus aku bersikeras gitu ya, kepin SNMPTN. Kan kita tidak boleh bersikeras gitu ya, karena itu bukan kehendak kita. Kita boleh eh, berencana, memberikan rencana untuk kedepannya bagaimana, tapi kan itu semua kuasa Tuhanlah yang membuat rencana kita itu berhasil gitu ya, guys ya. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak tentang rencana-rencana kita ke depannya. Oleh karena itu, lewat Pompris kali ini, kita mau lebih percaya lagi akan rencana Tuhan yang terbaik, bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana atau rancangan yang terbaik untuk terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Oke, buat teman-teman, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa tetap on cam, siapkan hati, dan Alkitab juga ya. Dan bersama-sama kita akan memulai ibadah acara Pompris pada sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya, untuk memulai ibadah, saya serahkan kepada tim PA. Dan Yesus memberkati ya teman-teman. Udah on cam aku. Sisi 19. Udah Bu anu kan. Shalom semuanya. Udah ada suaranya ini. Shalom semuanya. Mungkin sebelum kita mulai ibadah kudus kali ini, alangkah lebih baiknya kita doa dulu ya, untuk dengan kasih Kristus, Kak Rahel pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memasuki ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul secara online maupun offline untuk memuji dan memuliakan. Sing di anu deh grup ngomongi di rumah saudara nih, di rumah Bude nih. Memulai acara ibadah kami, kiranya Tuhan hadir di acara ibadah kami ini. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati juga Bapak pembicara. Engkau berkati dia supaya pembicara nanti bisa memberikan firman-firman yang daripadamu yang bisa memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, melalui Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman
sukacita. Amin. Amin. Pujian tadi mengatakan kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam segala perkara. Maka dari itu kita yakin dan percaya kalau Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala perkara demi kebaikan kita. Kita pujikan pujian Allah sanggup. Dengan
Shalom, bisa dengar suaraku? Bisa, Kak. Bisa, Oke, Kak. puji Tuhan. Thank you so much for having me. Senang banget ketemu teman-teman dan sorry aku nggak pakai virtual background yang sama karena laptopku ini masih kuno banget. Indah dan kami anak-anakmu, kami mengasihimu, kami mau berserah penuh, kami percaya engkau akan bicara dan menyikapkan hal-hal yang kami belum mengerti saat ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Alright, tadi slide-nya sudah dikirimkan, boleh langsung ditampilkan sambil kita kenalan dikit. Salam kenal semuanya, aku Eja Sumantri, aku seorang musisi, main musik dari kecil, dan sekarang udah nikah, puji Tuhan, udah 3 tahun nikah, dan banyak cerita nantilah kalau Roh Kudus izinkan kita cerita-cerita. But aku mau langsung masuk ke dalam pembahasan, which is ini cukup menegangkan ya bagi sebagian orang kalau baca kata akhir zaman. Next, thank you. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi aku tadi pelajari bahwa kita itu harus memandang kehidupan kita dari sudut kedatangan Kristus. Dan akhir dunia ini semakin dekat. Jadi segala sesuatu itu sudah dekat, kesudahannya bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan mengingat ayat ini sudah ditulis jauh lama sebelum teman-teman lahir, sebelum bahkan orang tua kita bertemu, kita bisa consider bahwa kedatangan Tuhan Yesus artinya semakin dekat dan semakin dekat. Dan aku nggak tahu teman-teman memikirkan apa tentang COVID, tentang perang saat ini, tentang bencana alam, gempa, dan sebagainya. Tapi kalau itu nggak mengarahkan kalian kepada kesimpulan akhir zaman, ada sesuatu yang salah dengan pemahaman Alkitabnya. Karena memang ini udah akhir zaman banget. Beda sama zaman akhir. Tadi aku pelajari zaman akhir itu bicara tentang Yesus bangkit. So, ini sudah zaman akhir. Tapi akhir zaman ya tentu semakin dekat saat-saat ini. Boleh next? Thank you. Nah, yuk kita ngobrol dikit. Akhir zaman tuh menakutkan atau enggak buat teman-teman? Please tulis di chat. Takut, enggak, gitu. Biasa aja. Tulis dong, tulis. Pengen tahu. Yang tulis pertama, yang single langsung dapat jodoh. Ya, di waktu yang tepat nanti. Oke. Wah, suka banget. Ada TBL, ya ampun. Ya, biasanya ya gitu deh. Nggak usah dibahas. Ini nggak ada yang biasa aja gitu. Kalian semua takut. Wow, alright. Sambil nanti terus di update ya. Kita bisa next dulu, thank you. Jadi gini teman-teman, menakutkan bagi satu. Ini yang takut semua, aku harap kalian semua sudah percaya sama Tuhan Yesus ya. Karena faktanya gitu, yang ketakutan adalah mereka yang belum percaya. Artinya belum punya jaminan keselamatan. Dan orang-orang yang ada di fase ini berpikirnya hanya gue mau ikut Yesus supaya gue masuk surga. Ya kan? Atau gue memilih kepercayaan gue karena gue yakin kepercayaan gue bahwa gue masuk ke surga. Tapi kalau kita tanya seberapa yakin, kalau mau jujur, gak akan ada yang jawab 100%. That's why cuma Yesus yang berani declare, gue ini jalan kebenaran. Wow, jadi pertama yang takut adalah mereka yang belum percaya. Dan aku harap kalian semua sudah percaya ya di sini. Kalau belum kita doa nanti di akhir, no problem. Tapi yang kedua juga, mereka takut meskipun udah percaya. Karena masih hidup dalam dosa. Ya kan? So, pertanyaan jutaan pendeta di dunia, izinkan aku menyampaikannya. Misalnya malam ini Tuhan panggil, yakin gak masuk surga? Yakin nggak? Nggak usah ditulis di chat. Jawab sendiri aja dalam hati. Tapi kalau banyak yang takut gini, bisa aku asumsikan sebetulnya pada gak yakin masuk surga. Next. But actually, kita yang sudah hidup dalam kebenaran, seharusnya ini dinanti-nantikan. Excited banget. Dan tadi aku cerita aku sudah nikah, dan kita sudah punya 3 anak, tapi 3-tiganya udah di surga teman-teman. Jadi istriku keguguran 3 kali, dan banyak kesedihan di dunia. Terus terang banyak berkat Tuhan. Aku main musik dari kecil, aku bisa main musik kemana-mana, dan berkarya itu anugerah, melayani ke luar negeri dan sebagainya. Tapi kalau boleh jujur, kesedihannya juga banyak, penderitaannya juga sempat banyak, proses yang dihadapi juga banyak, dan ya,
itu bikin aku somehow pengen cepet-cepet Tuhan Yesus datang aja deh gitu. Bukan gak sayang istri dan gak sayang mama ya, tapi kayak ya, nggak mudah hidup di dunia ini. Tadi pertama kali aku join Zoom, Roh Kudus taruh satu hal impresi di hatiku bahwa banyak teman-teman yang butuh dengar ini gitu, dan aku hanya menyampaikan hal sederhana ini. Roh Kudus bilang bahwa kamu ini dikasihi, teman-teman. Tuhan Yesus mengasihimu. Nggak tahu, tadi pas lihat kalian yang buka kamera ya, yang nggak buka ya nggak kelihatan gitu. Pas lihat teman-teman yang buka kamera, kalian lagi nyanyi. Satu hal itu yang Roh Kudus taruh, Tuhan Yesus mengasihimu. Aku nggak tahu Roh Kudus bawa kemana, kita next dulu aja. Nah, kita baca yuk. Actually ini agak panjang dan aku tahu nggak semua anak muda suka baca Alkitab. Tapi aku nggak perlu takut-takutin kan ya, kalau nggak baca Alkitab nggak masuk surga gitu. Tapi itu fakta sih, kalau kalian nggak suka baca Alkitab ya gimana mau masuk ke surga. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Artinya kita sedang membaca surat cintanya Tuhan, kita sedang mempelajari dia. Kita baca sama-sama ya. Jadi please banget teman-teman baca, khususnya yang tutup kamera please. Dibaca Alkitabnya. Karena iman timbul oleh pendengaran, jadi yuk kita baca. Ini agak panjang tapi yuk kita baca. 3, 2, 1. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang menghidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Again, semoga semuanya baca, karena iman timbul dari pendengaran dan baca Alkitab itu seru banget. Aku nggak tahu kesan kalian ketika baca Alkitab apa, sebagian mungkin ngantuk, sebagian bosan, sebagian malas, tapi kamu yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, kamu yang sudah mengenal dia, kamu nggak akan malas baca Alkitab sih. Baca Alkitab itu sangat-sangat menyenangkan. Dan aku tahu nggak semuanya suka firman yang berat, tapi hopefully ini nggak berat buat kalian, karena actually nggak berat. Tapi kita akan bahas, kita akan kupas beberapa ayat, karena ini menarik banget. Boleh next, thank you. Jadi kalau teman-teman mau catat, silahkan banget. Supaya kita sama-sama belajar, aku juga masih harus banyak belajar. So, di ayat pertama, dituliskan bahwa di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Nah, aku bacain dari 1 Petrus 2 ayat 2-3. Ini encouragement Petrus. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Di bagian lain Alkitab ditulis, jangan kayak bayi, jadilah dewasa rohani. Tapi untuk kerinduan, ya kan, untuk pertumbuhan rohani, kita harus seperti bayi yang cuma pengen susu yang murni gitu. Jadi Petrus sudah bilang bahwa ini udah diingetin loh, yang murni. Artinya apa sih? Artinya akan ada firman-firman yang gak murni. Artinya akan ada hamba-hamba Tuhan yang ngaco,
Artinya akan ada penyesat di akhir zaman. Penyesat itu nggak yang cuman bilang Yesus tuh bukan Tuhan. No, dia bisa bilang Yesus Tuhan, tapi hidupnya ngasal, pengajarannya ngasal. Dan again, aku masih harus banyak belajar, tapi belajar sama-sama teman-teman untuk mau memurnikan pengertian kita, memurnikan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu yang harus kita pegang. Sebelum kita bicara tentang rencana Tuhan, janji Tuhan, banyak yang bilang kan janji Tuhan diklaim gitu. Dan aku nggak terlalu setuju karena Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Ada yang bilang kan ingetin Tuhan janjinya, ngapain dia ingat segalanya kok. Justru yang penting ini nih, pengertian kita sudah murni belum akan firman Tuhan, akan peringatan-peringatannya. Pegang ini nomor 1. Next, mengingat perintah Yesus. Nah, menarik banget. Yesus ngomong dengan jelas di Yohanes 14 ayat 21, aku bacain. Kita akan banyak buka Alkitab, jangan bosan. Ya kan, please, anak-anak Tuhan harus semangat buka Alkitab. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sampai situ aja. Jadi Petrus tuh udah encourage banget, ingat perintah Tuhan, ingat perintah Yesus. Mengingat akan perkataan yang dahulu diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Perintah Tuhan dan juru selamat. So, sebelum kita sekali lagi ngomongin janji, sebelum kita ngomongin rencana Tuhan, ingat gak perintah Tuhan, ingat gak Alkitab. Karena itu senjata sih teman-teman. Kalau kamu mau jadi saksi, kamu harus ingat Alkitab, harus ingat. Nggak bisa gitu loh. Aku bayangin gitu. Ini perumpamaan bodoh sih. Tapi di sini siapa yang suka bola atau basket gitu, bayangin kalian sudah di lapangan, terus ada orang yang menghadang gitu. Terus wait dikasih buku dulu tutorial, gocek ke kanan, dribbling ke kiri. Ya udah kalah gitu kan. Kayak aku main musik gitu di TV di mana pas lagunya mulai baru belajar. Lagunya gini ya. Ulang-ulang nggak bisa gitu kan. Sama kayak kita. Ketika kita menghadapi peperangan-peperangan rohani yang memang akan kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, perintah Tuhan harus diingat di luar kepala. Makanya rajin baca Alkitab. Aku nggak berniat bahas ke sini, tapi Roh Kudus taruh satu hal ini. Anak-anak Tuhan harus rajin baca Alkitab, harus ingat, harus hafal ayat-ayat Alkitab. Ngafal bukan sombong ya. Orang yang benar-benar hubungannya intim dengan Tuhan nggak akan pakai ayat buat menghakimi. Wah dosa lu, di sini tertulis. No, kita nggak pakai Alkitab buat menghakimi, kita pakai Alkitab buat membangun. So, udah 2 poin menarik banget. Pertama, pengertian yang murni. Kedua, ingat perintah-perintah Tuhan. Ketiga, next. Nah, ini yang penting. Ada pengejek, ada yang hidup dalam hawa nafsu. Aku percaya sebagian pernah ngalamin ini. Kalian misalnya post ayat di Instagram, post video khotbah, post video nyanyi gitu. Ada pasti teman-teman yang sok suci lo, sok kudus lo, cie udah jadi malaikat sekarang lo, nabi ya lo, bla 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 bla. Ya kan, udah deh nggak usah terlalu suci deh, hidup lu juga belum benar, akan ada pengejek. Makanya, kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Kalau teman-teman baca Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ditulis bahwa tidak ada kesalahan yang didapati dalam hidup mereka, kecuali apa? Ibadahnya. Dan Daniel, Yusuf, buat aku itu adalah orang yang menginspirasi karena mereka nggak hanya di ladangnya Tuhan gitu loh. Mereka nggak 24 jam di gereja, mereka bukan full timer, mereka kerja di bangsanya, mereka kerja di tanda kutip dunia sekuler. Tapi dicatat jelas tidak ada kesalahan yang didapati, artinya pekerjaannya excellent, penampilannya excellent. Sorry ya, nggak bawa badan artinya. Iya dong. Mereka benar-benar orang-orang yang dikagumi di zaman itu. Artinya rambutnya oke semua, cara ngomongnya oke. Kalau udah ada media sosial, nulisnya nggak typo-typo, Tapi kalau kita hidupnya, mohon maaf, masih banyak kesalahan. I know, nggak ada yang perfect. Tapi setidaknya berusahalah untuk semakin benar. Berusaha untuk hidup yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita hidupnya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya wajar diejek. Wajar. Ya kan? Dan orang-orang yang mengejek ini biasanya hidup dalam hawa nafsu. Jangan sampai kamu bukan jadi nomor 1 dan nomor 2 tadi, ayat 1 dan 2, tapi justru ayat ketiga. Karena pengejek itu, ciri-cirinya jelas hidupnya dalam hawa nafsu. Dan ini mengerikan banget. Menuruti hawa nafsunya. Aku nih belum perfect sekali lagi, dan aku ngerti bahwa hawa nafsu itu luar biasa menariknya ya teman-teman ya. Dan nih berapa orang, 131 lebih sekian. Kalian bisa ikut di sini tuh pekerjaan Roh Kudus. Dan aku nggak tahu, tapi sebagian aku yakin ngapain ikut ibadah, mendingan gue nonton Netflix, mendingan gue main games gitu. Which is nggak dosa nonton Netflix dan main games gitu, nongkrong di coffee shop nggak dosa banget, bukber gitu nggak dosa lah. Tapi pilih yang terbaik. Gitu, dan kita ada di sini sama-sama belajar itu pekerjaan Roh Kudus. Artinya hawa nafsu harus dijaga. Hati jangan diikutin. Kan banyak yang bilang follow your heart, ikutin aja hati lo. No, kita nggak ngikutin hati. Kita ngikutin firman Tuhan.
Ada pengejek, ada yang hidup dalam hawa nafsu. Please jangan hidup dalam hawa nafsu. Dan setiap orang hawa nafsunya beda-beda. Aku nggak akan bahas panjang. Ada yang suka film porno, ada yang sukanya gonta-ganti pasangan, ada yang hawa nafsunya dalam hal makan, nggak bisa kontrol, ada yang hawa nafsunya main game seharian, nggak punya waktu baca Alkitab. Please, kontrol. Karena roh penurut, tapi daging lemah. Jadi rohnya harus dikuatkan, teman-teman. Kuatinnya gimana sih? Yaitu tadi, baca Alkitab, mengingat perintah Tuhan. Itu akan bikin kita kuat, itu akan bikin kita berkuasa sama daging kita. Next. Inilah yang sangat penting untuk kalian ketahui. Ini terjemahan sehari-harinya. Pada hari-hari terakhir akan muncul banyak orang yang suka mengejek dan menertawakan ajaran benar, ajarannya Tuhan Yesus, yang kita sedang belajar saat ini. Mereka suka mengikuti berbagai keinginan hawa nafsunya sendiri. Jadi, jelas banget ayat ini mengingatkan kita untuk fokus sama Tuhan Yesus. Next. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini buat aku tidak bicara spesifik tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini jelas bicara tentang kesabaran Tuhan supaya kita diselamatkan. So, kalau mau dikaitkan dengan rencana Tuhan, konteksnya adalah ayat ini yes, Tuhan merencanakan, Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan semua orang selamat. Tapi ingat, ada free will. Dan jangan bilang, oh Tuhan gak berkuasa atas hidup kita dong. No, dia berkuasa 100%. However, ada free will. Dan banyak yang tanya, kenapa kayak gitu? Kesannya kayak masuk neraka dipancing-pancing gitu. Teman-teman, Tuhan gak kurang kerjaan. Dia menciptakan neraka buat setan, bukan buat manusia. Tapi ada free will. Dan buat aku ini masuk akal banget. Teman-teman di sini siapa yang sudah punya pacar, please kasih love gitu. Mau lihat dong? Ya bukan buat aku kasih love-nya ya, buat pasangannya ya. Oke, lumayan banyak. Oke, yang belum bisa kasih love, nggak usah gemeteran gitu tangannya, Kak, saya pengen ketik, Kak, tapi nggak, ya santai aja, nggak apa-apa, ya kan? Gini teman-teman, hubungan yang asik adalah hubungan yang tidak dipaksa. So, kamu tadi ngasih tanda love dipaksa nggak? Enggak. Kenapa? Karena gue sayang pasangan gue. Nah, kamu cinta nggak sama Yesus? Kamu ikut Yesus harus karena keputusanmu. Memang Roh Kudus yang mengerjakan itu, tapi kitanya harus memilih. So, kalau otomatis ikut Yesus nggak ada neraka, ya kan? Ya udah, kita nggak jelas cintanya sama Tuhan gitu. Tapi kita memilih untuk ikut Yesus di tengah dunia yang menggiurkan, di tengah dosa yang kayaknya seru banget. No, gue ikut Yesus. Itu yang masuk dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, Tuhan nggak berkehendak ada yang binasa, teman-teman. Dia kasih kok. Tapi manusia yang memilih. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yesus sudah ngomong ini ya, aku datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sengaja bacanya cepat karena ini mengerikan. Ya, so yang dicat tadi ketakutan, kamu boleh takut kalau lihat ayat yang ini. Tapi percayalah, kita sudah tidak di bumi saat itu, teman-teman. Harusnya sudah diangkat, ya kan? Karena kita hidup benar. Jadi kamu gak usah takut kalau hidupmu benar. Karena Yesus sekali lagi menghendaki kamu itu selamat. Tapi pilihannya di tanganmu. Next. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur dan demikian, bumi ini, teman-teman, kehidupan kita, karir yang kita bangun, bukan hancur, literally hancur gimana, tapi berlalu semua ini, teman-teman. Nggak ada yang kekal, ya kan? Nggak usah ngomongin kedatangan Tuhan Yesus. Boy band aja di Korea terkenalnya tuh ganti-gantian, ya kan? With all the respect buat yang suka banget BTS, nanti akan ada penggantinya. Dan bukan berarti BTS jadi jelek, enggak, itu regenerasi namanya. Nggak akan ada yang kekal. Justin Bieber lagi terkenal banget sekarang, nanti akan muncul yang berikutnya. Aku sebagai musisi ngerti banget bahwa regenerasi itu justru kekuatan. Akan banyak musisi baru, penyanyi baru muncul. Jadi nggak ada yang abadi, ya kan? Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bayangkan, benar-benar kita harus hidup suci dan saleh. Sorry teman-teman ya, berbuat baik aja nggak cukup. Kamu hidup baik itu nggak cukup. Banyak anak Tuhan gitu kan, masih salah pengertiannya. Yang penting saya berbuat baik, saya nggak ke gereja sih, saya nggak pelayanan sih, saya nggak kasih persembahan sih, saya nggak lebih lah, saya sama Tuhan biasa-biasa aja, yang penting saya baik, ya kan, nggak ngerugiin orang. Kemarin kan sempat banyak tuh kasus video-video asusila, pornografi gitu kan. Ada beberapa orang beranggapan gini, yang penting dia nggak ngerugiin lu, udahlah gitu. Tapi teman-teman, hidup nggak cuma masalah berbuat baik, nggak masalah merugikan aja gitu. Kita hidup benar harus. Sekali lagi Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran. Jadi, baik aja nggak cukup. Ayat ini jelas menuntut untuk hidup suci dan saleh. Artinya, semakin menjadi seperti Yesus. So, periksa. Aku pun saat ini ngomong sama diriku sendiri, apa yang belum seperti Yesus dalam hidup ini? Sorry ya kalau kamu ngomongnya, aku sering ngomong ini.
Aku benci banget, tapi banyak anak Tuhan yang masih terjebak. Ngomongnya anjir, anjay, anjrit, anjing, dan sebagainya. Dan itu nggak keren teman-teman. Itu dosa. Kenapa dosa? Ya perkataan kasar. Asalnya dari mana? Ya kan? Dan berani nggak ngomong depan Tuhan kayak gitu? Nggak. Aku nggak berani. Kalau kalian berani, urusan kalian gitu. Kalian sorry ya masih ngerokok gitu. Aku tidak menghakimi. Tapi kalian tahu kok itu nggak berkenan di hati Tuhan. Temanku ada yang bilang dia belum kenal Tuhan. Ya nanti juga mati ya kan. Ngerokok nggak ngerokok nanti juga mati, belum tentu. Di Alkitab bilang ada ayatnya kita yang masih hidup tinggal bersama-sama akan diangkat nanti. Dan well, it's not about mati atau enggak gitu, tapi tentang bagaimana tubuh kita yang bait Allah ini dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi harusnya kita saat ini sudah merdeka dari dosa. Jatuh dalam dosa, oke, minta ampun, bangkit. Move on. Tapi sayangnya masih banyak yang hidup dalam dosa. Itu tadi ayat 3 tuh, hawa nafsunya. So, perhatikan hidup kita. Benar-benar hidup benar seperti yang Tuhan Yesus mau. Yang masih punya pasangan gak seiman saat ini, putusin. Kak, gampang banget ngomongnya. Iya, gampang buat Tuhan. Tuhan aja mati buat kita kok. Karena itu nggak berkenan di hati Tuhan. Teman-teman, aku ngomong ini nggak ekstrim ya. Aku nih masih main di televisi. Aku masih main musik non-rohani. Jadi bukan berarti aku nih, aduh sorry, gue kudus banget. Netflix, oh haram itu. Enggak, gitu. Kita normal kok. Kita normal. Tapi ada batasan. Ada yang kita bilang nggak boleh, yang nggak boleh dilakukan. Ada yang kita tahu Yesus nggak senang, jangan dilakukan. Next. Kita akan bahas sedikit lagi. Mempercepat kedatangannya. Oke, ini intermezzo aja, karena aku yakin banyak teman-teman yang bingung. Awalnya aku juga, wah, gokil, kita bisa mempercepat nih, gitu kan. Ada beberapa tafsiran, tapi ini tafsirannya cukup aman. Ini pengertiannya cukup aman yang akan aku share. Pertama, mempercepat itu punya makna menginginkan, mengharapkan, menantikan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Dan nggak cuman sungguh-sungguh pengen Tuhan datang, tapi sungguh-sungguh juga hidup benernya, gitu kan. Buat aku orang bodoh sih, Tuhan datang dong, tapi masih hidup dalam dosa, kayak nantangin gitu kan. Kita yang emang pengen Tuhan datang, mempercepat kedatangannya, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus itu sudah berjanji, semua orang akan mendengar Injil. Ya kan, ini kita bisa bahas di lain waktu. So, gimana cara mempercepatnya sih? Ya, terus memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus itu adil. Mungkin teman-teman akan pernah berpikir, yang tinggal di pedalaman gimana dengar Injilnya? Pasti bisa dengar teman-teman. Pasti bisa. Nggak mungkin ada orang yang tidak pernah dengar Injil. Nggak mungkin. Karena itu sudah janji Tuhan. Wahyu 12 ayat 11 menuliskan dengan jelas, iblis dikalahkan oleh darah anak domba, oleh pengorbanan Yesus dan oleh kesaksian kita. Jadi yuk terus bersaksi. Gak usah pusingkan pengejek yang di ayat 3 tadi tuh. Diejek, diledekin gitu kan. Gak usah pusingin mereka. Kita fokus memberitakan Injil hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Next. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini istilah ya teman-teman ya, tapi memang benar nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sekali lagi Petrus menegaskan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Tadi disebutkan hidup saleh dan kudus, dipertegas, kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan, dalam perdamaian dengan dia. Ini peringatan teman-teman. Ini peringatan dan kamu harus benar-benar serius. Ya. Menurut kacamata dunia wajar. Dan mungkin sebagian udah pernah dengar, kamu nih jadi anak udah baik banget lah, oke lah. Anak tante, anak om gak sebaik kamu gitu. Tapi ingat, sekali lagi yang kita kejar standarnya kerajaan surga. Teman-teman. Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan adalah perdamaian dengan dia. Jadi kita gak bermusuhan sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita berdamai dengan Tuhan. Kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Dan bagi sebagian, ayat ini buat orang lain yang belum kenal Tuhan. Tapi izinkan aku bicara sama kalian yang sudah kenal Tuhan saat ini. Yakin nggak selamat? Dalam nama Yesus yakin. Tapi jangan cuma di mulut. Di hati juga harus yakin. Karena kesempatan masih terbuka lebar. Dan aku berdoa semuanya umur panjang. Karena aku percaya nih, 129 kurang 2 tadi. Yang hadir saat ini, kamu mau dipakai Tuhan. Ini bukan khotbah motivasi, teman-teman. Ini fakta. Kamu ada di sini, ini bukan kewajiban, bukan buat nambah nilai, bukan buat nambah SKS gitu. No. Kamu mau dipakai Tuhan. Makanya hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Next. Kesimpulan ada 3 poin. Singkat. Jadi gini, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dia maha kuasa.
Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, ya kan? Dia belum datang saat ini, artinya dia punya rencana, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan aku mau bicara buat teman-teman saat ini yang sedang menantikan mujizat, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Next. Berikutnya adalah Tuhan Yesus selalu berdaulat dan pegang kendali. Apapun yang terjadi saat ini, janjinya sudah digenapi atau belum, gak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Yesus berdaulat kok. Yesus berdaulat. Dan kehilangan anak 3 kali nggak pernah mudah, teman-teman. Papaku juga sudah dipanggil Tuhan, mungkin sebagian tahu. Dan mungkin bagi orang-orang di dunia kayak, mana katanya Tuhan berkuasa, bisa dong hidup lagi, bisa dong. Bisa, teman-teman. Aku sering ngomong buat Tuhan Yesus nyembuhin penyakit cancer sama penyakit panu tuh sama mudahnya gitu. Nggak lebih susah cancer, enggak. Gitu kan. Yang lagi pacaran 1 bulan berantem, terus baikan sama orang tua yang sudah nikahnya 10 tahun, terus mau cerai nggak jadi tuh, di mata Tuhan gampang aja gitu. Tapi dia selalu berdaulat, dia selalu pegang kendali. Dan dia selalu tahu yang terbaik. Berdamai dengan fakta itu. Berdamai dengan fakta bahwa Yesus tahu yang terbaik. Jadi terjadi atau tidak, Yesus tetap mengasihimu. Itu poin ketiga, next. Pegang ini baik-baik. Aku ngerti bahwa dalam perjalanan kerohanian, dalam perjalanan kehidupan, seringkali kayak Tuhan kok tega ya? Kok Tuhan begini ya? Dan akhirnya kalian menantikan kedatangan Tuhan juga, ya udahlah Tuhan buruan datanglah, dunia udah nggak enak, udah nggak ada semangat gue, bla 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 bla. Tapi Yesus mengasihimu dan dia punya rencana yang terbaik. So, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, Yesus berdaulat, dan Tuhan Yesus mengasihimu. Pegang itu baik-baik, teman-teman. Aku nggak tahu, aku ngerasain banget banyak yang saat ini lagi nggak kuat, dan kalian ikut Zoom ini nggak tahu kok gue bisa ikut ya, padahal gue lagi nggak pengen dengar tentang Tuhan Yesus gitu, tapi I don't know, aku ngerasa ada beberapa orang yang seperti itu, dan pesan Roh Kudus cuman ini, tetap kuat, karena dia mengasihimu. Dan kasih Yesus cukup untuk mengalahkan segalanya, termasuk keletihanmu, termasuk ketakutanmu saat ini. Kasih Yesus cukup buat itu. But again, teman-teman, kita punya tugas, kita punya sesuatu yang harus kita lakukan. Hidup benar, memegang perintah Tuhan. Mengerti dengan murni. Memegang yang murni pengertian firman Tuhan. Kita juga harus benar-benar hidup kudus. Harus hidup suci dan saleh. Kita harus kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Dan ingat, kita harus jadi saksi. Segitu dulu ya, karena aku tahu ada Q&A kan, semoga ada yang mau tanya. Kalau aku bisa aku jawab, kalau nggak bisa nanti teman-teman wanita yang jawab. God bless you, thank you. Oke Kak Eca, terima kasih. Wah, sangat ini ya, khotbahnya sangat memberkati kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Rules-nya yaitu kita bisa, kalian untuk yang mau bertanya boleh lewat chat atau raise hand ya, nanti kita pilih. Silakan. Oke, itu yang ada yang raise hand. Silakan untuk Kak Prila Anita Simbolo. Boleh open mic-nya ya. Oke, thank you, Kari. Jadi sebelumnya makasih buat Kak Eca buat firmannya. Tadi aku nangkep ada poin ini Kak, soal yang masalah pengejek tuh, Kak Eca tadi juga sharing bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada orang yang menganggap negatif dan ada yang menganggap positif. Nah di sini aku mau tanya nih Kak, soal misal nih kita punya suatu rezeki atau suatu kebaikan tapi kita ini mengunggahnya di internet. Nah kadang aku juga sering lihat orang dan lihat tanggapan mereka kan di komentar, itu ada yang menganggap positif, ada juga yang bilang ya jangan diunggah, itu kan sedekah kamu, nggak usah dipamer-pamerin gitu, mau cari followers ya, gitulah katanya. Jadi tanggapannya Kak Eca sendiri, menurut Kak Eca sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan Kak? Kadang kan kita, karena manusia ini kan sifatnya sangat subjektif, kadang kita juga terpengaruh oleh komentar seperti itu, dan kita tuh berpikir bahwa yang dilakuin itu salah, tapi sebenarnya ada baiknya juga gitu, yaitu siapa tahu ada orang yang ingin berbuat baik juga. Nah menurut Kak Eca sendiri, hal seperti itu baik atau salah, atau apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi? Sorry, boleh tahu nggak sih apa yang
kamu post supaya aku nggak berasumsi dan bisa jauh lebih tepat? Boleh tahu nggak? Sebenarnya aku nggak ngepost sih Kak, cuman kayak lihat postnya orang, postingan Oh, orang gitu. nah dia konteksnya tuh ngapain? Apa yang dia post kalau boleh tahu? Bagiin uang buat misalnya di jalanan gitu Kak. Oke, oke. Iya, jadi gini teman-teman, memang Paulus tulis kan, semua hal diperbolehkan tapi nggak semuanya membangun gitu. Dan memang sebagai anak Tuhan, kesannya hidup itu susah banget ya. Alkitab itu mengandung banyak sekali peraturan. Tapi sebetulnya itu bukan sekedar peraturan yang menyusahkan kita, itu adalah tuntunan yang memudahkan hidup kita. Nah, speaking of memberi, bersedekah, mempersembahkan sesuatu, memang harus pakai hikmat gitu loh. Dan tentu teman-teman sebagian tahu di sini kan ada pendeta-pendeta yang dikritisi karena terlihat gaya hidupnya mewah banget gitu. Terus kalau kalian tanya aku salah nggak? Belum tentu salah teman-teman. Sekarang gini, misalnya dia post dia punya mobil harganya nggak tahu ya, aku nggak ahli mobil gitu, tapi anggap dia punya mobil 5 miliar gitu. Dia post gitu. Berani nggak bilang itu dosa? Itu pamer gitu. Sekarang gini teman-teman, misalnya Roh Kudus yang suruh gimana? Dan Roh Kudus itu suruh punya tujuan. Misalnya tujuannya adalah supaya dia bisa menjangkau orang lain yang juga suka mobil itu. Terus dia lihat anak Tuhan diberkati. Kan dia belum ngerti berkat itu sejatinya adalah kita mengenal Tuhan. Buat mereka berkat itu ya jasmani, punya mobil, punya duit, ya kan? Dan sebaliknya, ada orang yang kayak sederhana banget. Apakah dia dikutuk? Apakah dia tidak diberkati? Belum tentu. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Dan aku belajar banget bahwa hikmat Roh Kudus itu segalanya. So, sebelum mau post apapun yang menurut kita sebaik apapun, tanya Tuhan, Tuhan perlu nggak saya post? Perlu nggak? Dulu aku tuh orangnya sangat vokal tentang apapun. Yang menurutku perlu dikomentari, aku akan komentarin. Jadi zaman Twitter, Facebook, gue komen nih kalau menurut gue ada yang ngaco nih gitu. Dan seringkali I have a right point of view gitu. Tapi belum tentu Roh Kudus yang suruh. Benar kalau bukan dari Roh Kudus jadi salah gitu loh. Jadi pertanyaannya apakah perlu dipost tergantung, tanya Tuhan lagi gitu loh. Tapi yang pasti selidiki hati. Kita post dengan hati yang murni memang mau nunjukin Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus kasih gue berkat, gue bisa kasih buat orang lain, ya kan? Post untuk menunjukkan, untuk menginspirasi. Oke, kalau gue bisa memberi, lo juga pasti bisa gitu loh. Jangan pamer, jangan ada sedikit pun lihat nih gue bisa memberi gitu. Kalau memberi tujuannya dua itu sih. Pertama untuk menunjukkan Tuhan Yesus baik sehingga kita bisa memberi, dan kedua adalah untuk menunjukkan bahwa kalau gue bisa memberi, lo juga pasti bisa. Menginspirasi, membangun sesama. Sebuah menjawab ya. Jawab Kak, terima kasih Kak. Thank you. Oke, ini Oke, seru banget. untuk selanjutnya. Silakan. Oke, Kak. Oke, untuk selanjutnya kita ambil pertanyaan dari chat box ya, Kak ya. Di sini ada Lebnis, ada pertanyaan. Apabila Tuhan ingin semua manusia masuk surga, kenapa manusia yang beragama lain terkesan tidak akan masuk surga? Oke, silakan dijawab, Kak. Nah, kalau mau chat tuh boleh ke siapa? Coba diperjelas. Kalau nggak ke everyone tuh ke siapa yang misalnya malu gitu? Boleh ke siapa chatnya? Panitia siapa yang bisa nerima chat? Bisa langsung di everyone. Yes, nggak semuanya bisa everyone, ada yang malu gitu. Misalnya pengen chat ke siapa supaya satu pintu aja. Ke siapa? Ayo. Oke, sambil saya dipikir ke ready ya. Oke, teman-teman bisa tanya boleh. ke MC ya. Ya, boleh. Alright, kenapa Tuhan pengen manusia semua masuk surga, tapi ada yang kesannya nggak masuk surga? Ya karena memang hanya Yesus jalan satu-satunya. Karena hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, teman-teman. Dan buat sebagian orang, kok nggak adil? Ya gimana? Hanya Yesus Tuhan. Memang hanya dia gitu loh. Dan aku ngomong ini tidak menghina kepercayaan lain. Kita harus menghormati. Tapi bicara kebenaran kita harus jelas. Hanya Yesus Tuhan dan jalan kebenaran. Hanya Yesus. Jadi gini teman-teman, nggak usah pusingin surga. Ya kan, kita fokus ke Yesusnya aja. Karena kalau kita ikut Yesus, ya masuk surga. Tapi jangan kejar surga gitu loh. Jangan salah paham dengan perkataanku barusan ya. Kita anak Tuhan tuh nggak ketakutan masuk neraka. Aku berkali-kali ngomong ini. Kita itu benar karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ini nggak mungkin terjadi. Catat, nggak mungkin terjadi. Tapi seandainya di surga tidak ada Tuhan Yesus, saya nggak mau ke surga. Ngapain? Ya kan? Karena fokusnya Yesus, bukan surganya.
Tapi karena di sorga ada Yesus, saya mau sama Yesus. Di lembah kekelaman pun, selama ada Yesus berjalan sama-sama kita, nggak usah takut masuk ke situ, teman-teman. Jadi kenapa kesannya agama lain nggak masuk surga ya? Karena memang hanya Yesus jalan kebenarannya. Hanya Yesus. Gitu. Dan banyak yang bilang agama tidak menyelamatkan, ya kan? Tapi kalau kamu sudah percaya Yesus dengan benar, kamu butuh agama yang benar juga. Di agama Kristen diajarin baca Alkitab, berdoa, ya kan? Sorry banget, jangan marah sama saya. Tapi misalnya kamu memilih untuk tidak berpindah agama, tapi Tuhanmu Yesus gitu. Kamu nggak akan belajar banyak, ya kan? Tuhanmu Yesus, tapi kamu masih melakukan hal-hal duniawi gitu, hal-hal yang memuja berhala misalnya gitu kan, itu nggak baik juga gitu. Jadi kita bangga teman-teman punya Yesus yang adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Thank you. Oke, amin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya ambil dari yang raise hand ya. Ada Kak Stefani Zoya. Silakan di open mic, Kak. Ya, sebelumnya terima kasih Kak buat kesempatannya, dan buat Kak Ece juga thank you banget buat firmannya itu dari awal nyampe akhir tadi benar-benar kena tampar sih, bukan kena tampar, lebih ke menyentuh ya, karena memang relate semua. Di sini aku pengen nanya sekaligus tentang yang tadi ada yang 2 Petrus ayat 11 itu benar-benar kayak kita tuh harus hidup suci, kita harus hidup kudus, tapi kadang tuh kita selalu ini ya Kak, kayak buat aku pribadi yang paling relate di aku itu, aku tuh selalu istilahnya kayak aku tuh selalu pengen berbuat baik nih sama orang, kayak aku nggak ngarepin feedback apapun dari teman-teman, tapi somehow tuh kayak kok nggak sedikit dari mereka tuh yang kayak nggak baik juga gitu sama aku. Jadi kadang tuh kayak ada di titik dimana udah deh aku kayak udah cukup deh baik sama teman-teman aku gitu misalkan. Apalagi kayak misalkan ini tuh lebih parah yang kayak aku tuh nggak pernah jahatin kamu gitu, tapi kenapa kamu bikin aku kayak merasa jadi orang jahat, jadi kayak manipulatif atau kayak gitu. Dan itu juga gimana sih Kak, gimana caranya biar kita tuh selalu tekun, terus kita tuh selalu percaya juga sama Tuhan, dan kita tuh selalu bisa ngasih yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kalau dari pelayan itu kan dari aku buat Tuhan, tapi kalau buat dari aku ke sesama, ke teman-teman, dan juga mungkin ke orang asing, itu kayak gimana sih Kak biar kita tuh juga bisa istilahnya kayak bisa mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan sama teman-teman. Oke, orangnya ada di sini, coba bisa dibuka kameranya, minta maaf segera. Well, aku jawab yang kedua dulu. Gimana caranya kita bisa mencerminkan Tuhan dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus? Semakin kamu dekat dengan Tuhan Yesus, kepribadiannya, perilakunya, isi hatinya akan semakin jelas gitu. Dan basically kalau boleh pakai bahasa awam, kita meniru Yesus aja sih, gitu. Apa yang dia sudah lakukan, apa yang tertulis di firman Tuhan ya, just do it. Tanpa tanpa kesoktahuan, tanpa berusaha memodifikasi gitu kan. Banyak kan dewasa ini hamba Tuhan yang demi diterima dunia jadi so asik gitu, ya kan? Dan Yesus tuh nggak so asik, teman-teman. Yesus memang udah asik, gitu. Alkitab mencatat Yesus kemana-mana yang ikutin tuh banyak banget. Artinya dia tuh idola. Dia tuh sosok yang menyenangkan, ya kan? Perhatiin khotbah dia, kecuali ke ahli Farisi dan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi sama orang lain dia nggak pernah bilang, kamu berdosa, masuk neraka. No, dia nggak menghakimi. Dia penuh kasih. Jadi gimana cara mencerminkan Yesus dengan mengasihi? Seperti Yesus, karena Yesus adalah kasih. Dan aku percaya semakin kamu dekat dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan semakin bimbing kamu untuk bersikap, berkata-kata, berperilaku seperti Yesus. Nge-post seperti Yesus, ya kan? Komen di Instagram seperti Yesus. Jadi benar-benar orang bisa ngerasain Yesus. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, gimana kalau kita udah baik sama orang, orang jahat sama kita, dan itulah dunia, teman-teman. Ya kan, dunia memang gak adil. Jadi kalau kamu mengalami ketidakadilan, sama. Kita semua pernah kayak gitu. Dan aku sama istriku berapa kali kita baik sama orang, tiba-tiba dia jahat. Ya kan? Contoh sederhana deh, kita udah baik banget sama dia, tiba-tiba dia merit gak diundang gitu. Bukan kita kepengenan, cuma kita mikir kan, ini gue salah apa ya gitu kan. Yang diundang banyak gitu kan, mending yang diundang cuma orang tuanya gitu, yang diundang banyak gitu. Kita gak diundang, salah apa kita gitu. Tapi it doesn't matter, itu gak penting gitu. Karena kita melakukan kebaikan, ya gak mengharapkan imbalan. Kita berbuat baik karena memang itu jati diri kita. Yesus baik, kita juga harus baik sama orang, apalagi kebaikan kita dasarnya kebenaran gitu loh. Jadi ya jangan mengharapkan imbalan, just
berbuat baik aja sama orang lain karena itu yang Yesus mau gitu. Makanya penting sih untuk apapun yang kita perbuat semua buat Tuhan Yesus gitu. Jadi Alkitab kan mencatat dari Tuhan Yesus lah kita akan mendapat, ya kan? Kita akan mendapat balasannya gitu. Dari Tuhan Yesus kita akan mendapat itu. Jadi jangan harapkan dari orang lain. Kalau orang lain bisa baik juga sama kita, anggap aja itu bonus. Aku ngerti banyak orang-orang yang kesannya nggak layak banget untuk dikasihi gitu, tapi terus mengasihi karena Yesus adalah kasih. Semoga menjawab. Thank you, Kak. Thank you. Oke, teman-teman, dikarenakan kita terbatas oleh waktu, mungkin untuk penanya saat ini kita bisa batasi 3 raise hand sama 1 yang di chat box ya. Mungkin yang raise hand ini ada lagi dari Yuel Ricky. Boleh open mic? Oke, masih connecting. Keluar. Terima kasih buat Randy kesempatannya dan terima kasih juga buat Kak Eca atas firman yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Di sini saya nggak tahu deh mau tanya apa mau kesaksian ya. Tadi kan saya baca sedikit di PPT-nya tentang akhir zaman. Itu menurut saya sesuatu judul yang sangat bagus gitu. Karena tadi di kolom chat juga teman-teman ternyata banyak yang takut akan akhir zaman gitu. Jadi itu sangat pas juga buat aku pribadi gitu. Karena di akhir-akhir ini di beberapa hari terakhir, minggu terakhir, aku suka murung gitu di kamarku sendiri gitu. Karena yang aku takutkan sebenarnya bukan maut atau kedatangan Tuhan Yesus, tetapi yang aku takutkan adalah ketika nanti Tuhan Yesus datang dan menjemput aku gitu, terus aku masih punya 2 orang tua, masih punya adik yang kemungkinan besar nantinya akan jadi tanggunganku gitu. Nah itu gimana Kak kira-kira? Terus aku juga baca di firman Tuhan di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu. Nah di firman Tuhan sendiri sudah ditegaskan bahwa maut itu adalah sebuah keuntungan gitu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain aku itu khawatir ya tadi akan hal-hal duniawi. Nggak tahu deh kalau orang tua dan adik itu maksudnya duniawi atau mana kurang tahu juga. Itu gimana mungkin Kak Ita bisa tanggapi sih untuk menguatkan mungkin dari teman-teman peserta Zoom juga banyak yang mengalami sama seperti saya gitu. Terima kasih Kak. Alright, kita doa buat para keluarga, teman-teman ya yang belum kenal Tuhan Yesus. Buat pasangan yang belum seiman, didoain sekaligus diputusin. Ingat, kalau orang tua kan nggak bisa diputusin, tapi kalau pasangan yang belum seiman, please teman-teman diputusin. Kalau udah nikah gimana? Beda cerita ya. Di sini udah ada yang nikah belum? Rasanya belum, kecuali saya ya. Semoga. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, tapi saya harap semuanya dalam hubungan yang baik. Well, gini, orang tua, adik, orang terdekat, followers, siapapun, tugas kita adalah menabur. Ya, tugas kita menyiram. Tapi Paulus ngomong, Tuhan yang menumbuhkan. Dan dalam Yesaya ditulis bahwa firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi pastikan kamu memang sudah hidup benar di dalam Tuhan, sehingga semua yang kamu katakan, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan percayalah, yang kamu kabur itu nggak sia-sia. Gitu. Alkitab juga menulis janji, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan selama belum orangnya masih ada di dunia ini tetap beriman. Aku ngerti kesannya susah banget. Aku juga sampai sekarang punya saudara yang belum kenal Tuhan. Atau udah kenal Tuhan tapi hidupnya masih kacau gitu. Dan kita cuma bisa doain setiap hari. Kita cuma bisa beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir. Terus berdoa dan kalau boleh kasih tips, justru kita harus semakin bersemangat untuk hidup seperti Yesus. Artinya apa? Memberikan teladan buat mereka. Aku tuh punya banyak sekali rekan-rekan musisi, penyanyi, dan 80-70% tuh belum kenal Tuhan. Dan aku nggak bisa kan, bos, baca Alkitab nih, masuk neraka kalau nggak bisa gitu kan. Ya aku cuma bisa berbuat yang benar. Menjadi seperti Yesus buat mereka. Menjadi karakter yang sesuai yang Alkitab mau gitu, Alkitab tuliskan. Itu sih jawabannya. Dan bukan maut yang keuntungannya, tapi mati gitu. Kita tahu Paulus menulis itu karena dia tahu ketika dia mati ya dia ketemu Tuhan Yesus. Makanya Stefanus pas dirajam batu, ditimpuk batu, dia tersenyum karena dia tahu bentar lagi aku ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, kematiannya berbeda. Kematiannya berbeda. Mereka tidak lagi menganggap itu sesuatu yang mengerikan. Mereka nggak lagi melihat sekali lagi akhir zaman mengerikan. Karena mereka tahu, gue mau ketemu Yesus, ya kan? Dan selain Tuhan Yesus nggak ada lagi yang kita ingini teman-teman. Aku ngomong ini berat karena aku sayang banget istriku, sayang banget mamaku.
Tapi dalam proses kehidupanku, aku belajar bahwa Tuhan Yesus nggak boleh tergantikan. Jadi fokus hidup kita adalah Yesus. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Aku berdoa buat orang tuanya dan saudaranya Yoel supaya bertobat. Ya, kita doakan sama-sama, kita bersatu hati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini ada yang direct message ya. Jadi aku bacain satu orang ini ada yang direct Ya. message ke saya. Pertanyaan gini, saya ini bukan merendahkan ketuhanan dari Yesus. Sebab saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ingin saya tanyakan pada ayat Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, Ya. jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? Apakah Yesus bukan tidak tahu, tapi karena tak ingin memberitahukannya? Terima kasih. Tidak ingin memberitahukannya pasti, ya, karena memang ini rahasia. Tapi kalau aku melihat ayat ini, pemahaman benarnya adalah Yesus merendahkan hatinya, memberikan hak itu kepada Bapa. Karena gini, kita nggak bisa ngomong ini tanpa mengerti makna Tritunggal, teman-teman. Dan aku harap kita tidak bahas sekarang, karena ini bisa sampai jam 22 nanti. Tritunggal, ya kan? Allah Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Namun ketiganya memiliki fungsi, memiliki peranan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita bicara plak detail Tritunggal ini, kita di bumi ini nggak ada Bapa dan nggak ada Yesus, adanya Roh Kudus, iya kan? Roh Kudus yang Tuhan Yesus tinggalkan. Tapi karena kita tahu mereka adalah satu kesatuan, kita masih bisa nyanyi, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau mengenalku, ya kan? Padahal secara teori, tanda kutip, Roh Kudus yang ada di sini. Tapi karena mereka satu, kita bisa memuji Roh Kudus, memuji Tuhan Yesus, memuji Bapa. Kita masih bisa berdoa Tuhan Yesus gitu, karena kita tahu ketiganya adalah esa gitu. Jadi ayat ini bicara tentang Yesus merendahkan hati untuk menyerahkan itu kepada Bapa. Dan ingat, ketika Yesus ngomong ini, dia kan masih jadi manusia juga di bumi, teman-teman. Dia adalah Tuhan, tapi dia adalah manusia juga. Jadi konteks ayatnya penting banget. Itu sih, semoga menjawab. Oke, terima kasih ya Kak Eca. Thank Untuk you. last question ini ya, soalnya kita terbatas akan Oke. waktu, jadi aku ambil yang dari tadi, on cam sama raise hand, Kak Henry Raiden Tarigan. Silakan open mic ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ayo dong, shalom gitu. Aku mau perkenalkan, nama saya Henry Raiden Tarigan. Aku mau tanya ini, dari judulnya ini kan akhir zaman. Oke, terus kembali lagi ada lagi pertanyaan dari Mas Eca Sumantri ini tadi bilang kalau ingin setidaknya harus percaya kepada Kristus gitu. Oke, kalau ketika aku percaya kepada Kristus, lalu ada di ayat Yohanes kita bakal dapat hidup yang kekal. Ya. Gitu. Oke. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, aku mau tanya, yang kekal itu seperti apa sih? Definisi kekal itu ketika kita sudah selesai, habis meninggal gitu, gimana sih gitu? Kekal yang seperti apa gitu? Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih. Thank you, Bang Henry. Ini mestinya tanya sama yang sudah meninggal ya. Mereka lebih tahu, tapi saya nggak bisa diajak ngomong saat ini. Jadi begini, hidup kekal itu nggak hanya setelah nanti teman-teman dipanggil Tuhan. Aku percaya bahwa definisi hidup kekal adalah di saat ini, di bumi ini pun kita sudah hidup kekal karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah hidup dalam kerajaannya. Gitu loh. Hidup kekal itu definisinya adalah kita mengenal Tuhan Yesus. Yohanes menuliskan seperti itu. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita bahas. Definisi hidup kekal adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Yohanes menuliskannya. Nah, setelah dipanggil Tuhan gimana gitu kan. Sekali lagi ini misteri karena aku adalah salah satu orang yang paling pengen tahu saat ini papaku lagi ngapain. Ketiga anak kami lagi ngapain. Kadang-kadang aku sama istri kalau lagi nyetir kita suka menghibur. Kita cuma lihat ke atas terus oh anak kita lagi main kali ya gitu. Kita bercanda-canda gitulah. Tapi yang pasti ada tempat persinggahan sebelum nanti surga. Ya kan? Disebutnya Eden. Dan ada yang bilang Firdaus. Teman-teman nanti cari sendiri deh ya.
Disitulah tempat kita menunggu nanti Yesus turun lagi gitu. Dan di sana yang pasti dituliskan beristirahat, ya kan. Kemarin istriku bercanda, ya kan, orang miskin itu kan di pangkuan Bapak Abraham, ada tertuliskan di Perjanjian Baru. Paha Bapak Abraham sebesar apa ya, orang mau dipangku semua gitu, paha raksasa kali ya, Jadi yang pasti di sana indah, yang pasti di sana beristirahat. Dan ini pendapat pribadiku, please jangan dijadikan pemahaman. Tapi aku percaya mulai dari detik itu pun mereka sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sudah hidup dalam persekutuan gitu loh. Dan ya kalau memang tujuannya surga, artinya mereka sudah hidup seperti layaknya nanti di surga, memuji dan menyembah Tuhan gitu. Itu sih, aku nggak mau melebihi kapasitas ya, karena kita belum pernah ke sana. Justru pertanyaan tepatnya adalah bagaimana kita hidup di sini. Mungkin itu poin penutup buat teman-teman. Karena mereka yang sudah bersama Tuhan Yesus saat ini, mereka aman, ya kan? Bagaimana kita hidup saat ini? Apakah kita sudah menjalani hidup yang kekal di bumi ini? Apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Hopefully itu jadi perenungan buat malam ini. Thank you. Amin, puji Tuhan. Baik. Mungkin kesimpulannya sudah dijelaskan tadi sedikit ya sama Kak Eca. Sudah lumayan banyak juga. Jadi saya mau menambahkan sedikit mungkin. Silakan. Mungkin teman kita lagi ada kendala ya. Nah, saya di sini mau menyampaikan kesimpulan. Oh ya, silakan Rey. Iya, kesimpulannya seperti itu. Terus untuk sesi selanjutnya mungkin adalah sesi foto bersama. Saya minta untuk mahasiswa Kristen, Makris dan peserta yang ada, boleh ya. Sorry, tadi kamu signalnya bermasalah, jadi teman-teman belum dengar kesimpulannya. Diulangi lagi boleh ya? Oh maaf Kak, tadi agak ini soalnya. Jadi kesimpulannya itu kita dalam menghadapi hidup ini kita tidak boleh takut. Terus seperti seperti yang dikatakan Kak Eca, bahwa akhir zaman itu kita harus memilih ikut Yesus. Kita itu tidak perlu takut bahwa tidak perlu merasa takut lah gitu. Kita itu tidak cukup dengan hidup benar, tapi harus hidup yang saleh, dan mengerti gitu bahwa itu adalah jaminan Yesus pada kita seperti itu. Oke, mungkin segitu. Lalu kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama dengan mahasiswa Kristen dan peserta-peserta yang ada dan hadir di Pomkris pada sore hari. Untuk peserta boleh open cam, kita mau foto bersama. Nanti saya kasih aba-aba. Boleh open cam? Oke. Pakai virtual background-nya ya, jangan lupa ya teman-teman. Biar kompak gitu. Oke. Sudah ya? Oke. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Lanjut ke slide kedua. Di sini ada 6 slide, teman-teman. Banyak sekali. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke. Slide berikutnya. Slide ketiga. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Slide keempat. Waduh, slide keempat ini masih banyak yang off cam. Nggak mau on cam, tah? On cam yuk. On cam dulu. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kelima sama yang keenam ini off cam semua nih. Gimana nih? Mau di foto atau gimana nih? Boleh ya? Oke. 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 Mungkin terima kasih untuk pembicara kali ini, Kak Eca Sumantri. Terima kasih banyak.
Saya selaku WA dan perwakilan dari mahasiswa Kristen yang ada di sini mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia mengikuti kegiatan dan menjadi pembicara dalam Pokris kita pada sore hari ini. Oke, untuk sesi selanjutnya nih, wah teman-teman pastinya kan udah agak ngantuk nih ya, mungkin capek gitu, ya nggak munafik juga kan ya, pasti kan dari kalian kan banyak yang off cam, pasti ada yang nggak dengerin, ada yang dengerin gitu ya. Jadi untuk sesi selanjutnya adalah sesi games. Wah, pasti pada excited banget nih, gamesnya apa tuh? Pasti kan kita kan di masa pandemi gini kan pasti kan, capek banget, nggak bisa keluar, nggak bisa berinteraksi, apalagi kalau interaksi itu eh, ini ya, agak susah gitu. Oke, sebelum games, aku mau mengingatkan lagi untuk teman-teman, ayo on cam, karena kita akan melakukan menyanyikan satu lagi lagu penutup ibadah. Untuk tim PAW, saya serahkan untuk bisa menyanyikan dan membawakan lagu penutup ibadah. Dipersilakan.
dalam doa penutup. Kami mohon dengan kasih untuk pimpin kita dalam doa penutup. Oke, karena Kak Eca mungkin udah live Zoom ya, jadi kita akan tutup ibadah. Jadi kita akan tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang diberikan oleh pembicara tadi Bapa. Kiranya kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan, sudah mempertemukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau boleh mempertemukan kami lagi Tuhan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk acara selanjutnya Tuhan juga pimpin dari awal sampai akhir. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.